Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait wirausaha dan teori ekosistem dalam industri mobil listrik di Indonesia. Nah, berikut adalah kelompok kami. Yang pertama ada Nano, yang kedua ada saya, Nurul Fajriani, yang ketiga ada Kak Benazir, yang keempat ada Syahani. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, saya serahkan ke pemateri pertama. Silakan, Kak. Baik, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari yang kami bahas, diskusikan, yaitu perkembangan pesat industri mobil listrik di Indonesia. Nah, diketahui dalam beberapa tahun terakhir, industri mobil listrik di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Produsen global misalnya Wuling Motor telah meluncurkan model-model kendaraan mereka yang menandai era baru di transportasi, khususnya di yang transportasi ramah lingkungan. Nah, dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan insentif dan dorongan penggunaan kendaraan listrik telah menarik banyak investasi, baik dari startup lokal maupun perusahaan besar. Namun, tantangan besar masih menghadap, seperti ketersediaan infrastruktur pengisian daya yang memadai dan peningkatan kesadaran masyarakat. Nah, pemerintah sendiri berkomitmen mengurangi emisi karbon dan meningkatkan penggunaan energi terbaru melalui dukungan terhadap mobil listrik. Adapun juga contoh nyata lainnya adalah perusahaan seperti Hyundai yang aktif juga memperkenalkan produk mobil listriknya, yang juga berkontribusi pada diversifikasi pilihan kendaraan listrik di pasar Indonesia. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya, teori ekosistem dan aplikasinya. Nah, menurut Stam and Van de Ven 2021, ekosistem wirausaha adalah jaringan kompleks yang terdiri dari berbagai aktor yang saling berinteraksi untuk mendukung pertumbuhan dan inovasi. Mari kita bedah peran setiap elemen dalam ekosistem mobil listrik di Indonesia. Nah, pertama itu pelaku usaha, di mana produsen seperti Wuling dan Hyundai berinovasi dalam teknologi baterai dan sistem pengisian, menjadi tulang punggung pengembangan kendaraan. Yang kedua ada komunitas, di mana kesadaran masyarakat dan kampanye edukasi meningkatkan adopsi EV dan mendorong pengembangan jaringan pengisian daya. Yang ketiga ada lembaga pendidikan, di mana universitas dan lembaga riset berkolaborasi dengan industri untuk pengembangan teknologi dan mempersiapkan talenta masa depan. Yang terakhir adalah pemerintah, di mana pemerintah dalam hal ini menyediakan insentif pajak dan berinvestasi dalam infrastruktur pengisian daya untuk mempercepat adopsi EV. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan terkait dengan membangun masa depan berkelanjutan. Nah, melalui studi kasus industri mobil listrik di Indonesia, kita melihat bagaimana interaksi antar elemen dalam ekosistem wirausaha mendukung pertumbuhan sektor ini. Teori ekosistem dari Stem and Van de Ven memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dinamika tersebut. Dengan memanfaatkan seluruh potensi ekosistem, industri mobil listrik dapat menciptakan lapangan kerja baru, mendorong inovasi, dan berkontribusi signifikan pada keberlanjutan lingkungan. Ini adalah langkah menuju masa depan yang lebih hijau. Nah, kolaborasi adalah kunci. Tanpa sinergi antara pelaku usaha, akademisi, pemerintah, dan masyarakat, inovasi tidak akan berkembang seoptimal mungkin. Nah, untuk kesimpulannya, pengembangan ekosistem yang kuat adalah fondasi bagi keberhasilan industri mobil listrik di Indonesia. Mari terus mendukung upaya ini untuk masa depan yang lebih cerah. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.